Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tarik energi seseorang yang saat ini terkoneksi dengan kamu, seperti apa saat ini energinya? Hmm. Oke teman-teman semuanya, disclaimer ya, pembacaan ini bersifat general reading, fun reading ya. Jadi nggak cuman teman-teman aja yang nonton, banyak sekali. Ini bukan personal reading ya, sekali lagi bukan personal reading. Ambil yang bermanfaat aja ya. Ceritanya, jalan pembacaannya, jangan disimak, jangan dimasukkan betul-betul ke hati bahwa ini adalah punya Anda ya. Supaya tidak sakit hati, supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak baik dalam pemikiran dan dalam batin, terasa tidak nyaman, tidak enak karena pembacaan ini misalkan ada hal-hal yang buruk terjadi ya. Ini juga bisa resonate, bisa enggak gitu buat kamu. Jadi ambil yang positifnya aja ya, buang yang enggak bagus. Ini energi juga vice versa, bisa kebolak-balik. Ini bisa juga kamu yang lagi rasain atau dia yang lagi rasain ya. Oke, mohon dukungannya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya. Yuk kita simak pembacaannya. Energi ini adalah energi dia, bisa juga ini adalah energi kamu ya. Yang aku lihat di sini, seseorang ini sekarang lagi marah ya, lagi kesel, dongkol hati, capek hati, lelah dalam kehidupannya saat ini, lelah, lelah banget. Ini bener-bener kayak ngerasain kelelahan fisik, kelelahan batin ya. Aku rasa juga mungkin ada beberapa peristiwa ya, mungkin di hari ini atau entah, mungkin sudah terlewati, dia mungkin juga bertengkar dengan seseorang ya, yang menyebabkan, tambah dia saat ini keadaannya kayak keselnya belum turun gitu, panas hatinya belum reda, ya. Bisa saja ini adalah anggota keluarganya atau, orang-orang yang saat ini terkoneksi dengan dia ya. Jadi bawaan hawanya panas, hawanya dongkol, resah, gelisah. Itu yang sedang terjadi pada diri dia secara energi ya. Jadi kayak, ngerti kan kalau orang lagi marah-marah kayak mana hatinya? Seperti itu. Ada kondisi di mana sebenarnya tuh kan benar ini, mengenai kehidupannya ya, sepertinya dia merasa apa yang ingin dia gapai, apa yang ingin dia capai ini nggak bisa kedapati, nggak bisa tercapai, dia nggak bisa ngelewati ujian-ujiannya ya, dia kayak ngerasa gagal. Ini perasaannya dia, energinya dia ya saat ini. Udah lagi marah-marah, jengkel, kesel, ditambah lagi tuh kayak dia nggak bisa ngelakuin apa-apa, segala usahanya tuh kayak nol, nggak bisa, apa ya, mencapai hasil. Kesel dia. Jadi dia udah kebingungan, ini apalagi yang harus dilakukan, nih apalagi yang harus eee lewati ya. Dia nggak bisa minta tolong sama orang lain. Mungkin udah di sini ya, mungkin udah dia mengatakan kelemahannya, kekesalannya, tapi tidak mendapatkan respon. Atau mungkin dia mendapatkan satu, mmm, apa ya, pesan gitu dari orang yang di sekitarnya dia, yang terkoneksi sama dia juga mungkin di keluarganya ya. Mungkin dia kedapatan pesan untuk sabar atau malah justru diomongin yang jelek-jeleknya, marahlah dia ya, kekurangannya diomongin, jadi tambahlah dia dongkol, tambahlah kesel energinya ya. Dia seperti orang sedang frustasi, bingung gitu apa yang harus dia lakukan nih. Semua usahanya tuh kayak gagal, nggak, apa ya, dia belum dapetin hasil dan ngerasa gagal hidupnya gitu ya, ngerasa kebingungan sendiri. Jadi dia juga di sini gengsi untuk meminta bantuan kepada orang lain atau orang lain itu nggak suka sama dia, mungkin juga orangnya di sini, cepat marah atau mungkin cepat tersinggung. Jadi orang-orang tuh sebetulnya juga melihat dia butuh bantuan, tapi karena tipenya gampang marah atau sering marah-marah, jadi dikenal seperti itu ya. Banyak orang yang menjaga jarak dengan dia. Takut apa? Takut tersinggung, takut berantem. Tapi secara energi, dia memang lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja saat ini.
Oke, sifatnya betul sekali ya. Ini dari Aries ya, Aries dan Gemini. Ini Gemini mah kebingungan. Nggak tahu nih gimana ya cara dia mencari jalan keluar ya. Dia benar-benar lagi dihadapkan pada persoalan hidup yang susah banget sih jalan keluarnya gitu. Padahal di sini dia yang enggan meminta tolong ya. Ada perasaan gengsi yang cukup besar untuk meminta bantuan kepada orang-orang yang ya sepertinya bisa membantu dia. Oke, di sini dia tuh kepingin gini loh. Dia capek banget ya secara jiwa raganya tuh lelah, capek dengan usahanya, capek dengan kegiatannya yang berulang-ulang kali tapi tidak menghasilkan gitu ya, tidak memberikan keuntungan. Akhirnya apa? Dia tuh sebenarnya pengen diem ya. Ini sebetulnya ya secara energi dia tuh kepengennya diem, mantau, terus dapat uang. Ngerti ya teman-teman? Pengen jadi bos, mungkin seperti itu. Dia, sulit banget buat dia itu punya pekerjaan yang, terus-menerus di di apa ya, di kegiatan yang sama tuh dia orangnya cepet bosen gitu ya. Orangnya itu kayak, eee malah bikin pusing. Jadi kalau kerja misalkan nih ya, kalau ibu rumah tangga bangun tidur misalnya setiap hari dilakuin nih setiap hari nih, jam 5 bangun ya kan, sembahyang, terus mungkin beres-beres rumah, masak, ya sampai selesai entah siang. Nah itu, pekerjaan-pekerjaan itu yang bikin bete, bikin kesel, bikin amarah dia sering naik gitu ya, di sini. Nggak ngehasilin, nggak ada untungnya. Dia tuh pengen kerjaan yang tepat waktu, yang banyak, waktu buat santai, karena dia memang tipe orang yang pengen duduk-duduk gitu doang ya. Pengen jadi bos, ya energinya seperti itu tertangkap. Dia kepingin, rehat atau santai atau pingin jadi bos lah, intinya gini, semua pekerjaan yang dia kerjakan ini pingin tepat waktu gitu. Kalau nggak tepat waktu tuh dia pasti bawaannya marah-marah, ribut ke siapapun orang yang ada di dekatnya dia, gitu ya. Di sini secara energi kenapa dia seperti itu ya? Di sini karena dia ini melihat orang lain yang hidupnya enak, melihat orang lain yang punya kehidupan yang nyaman, atau dia punya popularitas, atau segala hal apa yang diinginkan oleh dia udah dimiliki oleh orang lain duluan gitu. Jadi perasaan itu memacu dia buat, apa ya, buat pengen kerjain tepat waktu tapi nggak dapet gitu. Nggak bisa tepat waktu, akhirnya jengkel, marah, kena lah semua orang ini. Jadi dia apa-apa mau ngerjain sendiri, jadi capek sendiri. Setelah itu capek sendiri, marah, ya, menyalahkan orang-orang di sekitar dia. Secara energi itu yang sedang dirasain dia sekarang. Dan di sini juga ada Two of Swords. Dia juga bingung kenapa dia seperti itu mentalnya ya. Kenapa dia seperti itu pemikirannya. Ya, dia di sini aku lihat juga sambil menahan perasaan tidak senangnya ini ya terhadap dirinya dia. Dia banyak apa ya, walaupun dia punya banyak waktu untuk menyembuhkan amarahnya gitu ya. Tapi di sini kayak, orangnya memang susah dinasehatin gitu, orangnya susah dikasih petunjuk ya. Apa itu yang berat, yang ringan gitu ya, orang-orang lain itu tidak bisa memberikan dia, petunjuk ya, nggak bisa diomong orangnya, karena kepingin apa-apa tuh hasil pemikiran dia ya. Sebingung apapun dia nggak bakalan minta atau sharing ke orang, tapi mungkin dia sharing tapi tetap nggak bakalan diambil, nggak bakalan dipakai gitu ya pesannya, gitu jalan keluarnya. Dia banyak mengandalkan dirinya, makanya banyak capek, banyak emosi, karena apa-apa selalu nuntut sempurna. Dia pingin hasil pekerjaan yang dia kerjakan ini pengennya sempurna gitu ya, pinginnya selesai tepat waktu. Justru di sini yang menyebabkan dia kesepian dan gak punya teman sharing karena dia cepat marah. Ya, kalau aku lihat di sini juga mungkin dia pingin punya waktu buat berangan-angan ya.
Iya, kebingungan, karena mungkin juga mikir, "Ini kenapa sih diri dia seperti ini? Kok ngomel aja, kok jengkel hati terus?" Padahal ini adalah mungkin pekerjaan yang udah setiap hari harus dikerjain, kewajiban lah intinya seperti itu. Tapi di sini dia memikirkan, ada kaitannya dengan perasaan dia saat ini, ya. Karena sebetulnya dia butuh perhatian, butuh kasih sayang. Jadi apa yang dia inginkan ini nggak terpenuhi. Apa yang dia mau ini nggak dia dapati. Dia mungkin membutuhkan waktu santai lebih banyak daripada bekerja ya. Tapi dia ingin dapat keuntungan yang lebih besar daripada usahanya. Dan aku lihat di sini juga sepertinya ya, dia ini memang sedang merasakan di dalam perasaannya, di dalam jiwanya ini banyak keinginan ya. Keinginannya apa aja ya. Sepertinya dia lebih mementingkan perasaan dia tuh kayak kepingin disayang, kepengen dicintai. Jadi energi terbaik, energi bagusnya itu didapat dari orang yang dia sayang. Jadi orang yang dia sayang ini di sini sedang menutup atau membatasi apa ya, membatasi hubungan ya, sehingga dia tuh kayak ngerasa jengkel hati gitu ya. Ya di sini kalau aku ngerasa, memang butuh perhatian orang ini. Secara energi, dia butuh kasih sayang gitu. Banyak yang nggak ngerti apa sih yang diinginkan dia gitu, karena orangnya pakai amarah, apa-apa pakai emosi. Jadi orang lain nggak sanggup buat dengerin dia pelan-pelan, bahkan mungkin udah ngerasa ya ini tipe orang-orang yang jarang atau memang nggak pernah punya teman sharing ya. Bahkan mungkin pasangannya aja udah capek gitu ya. Intinya dia butuh kasih sayang, butuh perhatian yang khusus, yang ekstra gitu ya, seseorang ini. Secara energi seperti itu. Kita lihat lagi apa yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupannya dia. Kenapa dia seperti itu? Ya, oke. Ini mungkin juga diklarifikasi ya dari kartu tadi The Tower. Ini sikapnya dia sih gampang ngambek ya, gampang kesinggung. Karena emang dia capek kerja ini. Semua dikerjainnya sendiri. Dia nggak suka banyak orang yang bantu gitu ya. Nggak sesuai dengan harapannya, nggak sesuai dengan eh ya hasilnya gitu ya. Jadi dia lebih seneng segala sesuatunya dikerjain sendiri teman-teman ya. Tapi kalau udah capek ya gitu marah-marah gitu ya. Di sini juga dia sebenarnya kenapa sih gitu loh ya. Kenapa dia seperti ini? Bahkan kayak susah banget menghasilkan, susah banget sukses gitu ya. Jadi sambil kerja tuh sambil banyak pikiran gitu ya. Yang dia inginkan itu nggak tercapai, belum dia miliki. Akhirnya apa? Salah satu jalannya itu adalah sering ngingatin kamu gitu. Jadi kalau kalau udah kondisinya kayak gini, dia ingat kamu tuh tentrem gitu. Sedangkan di sini kamu lagi kayak ngebatasi diri sama dia, tapi secara batinnya dia ini terkoneksi ke kamu terus, kepikiran kamu aja gitu. Ya, jadi apa yang sedang dia rasakan ini tuh ada kaitannya dengan perasaan dia yang lagi jengkel karena kamu nggak kasih perhatian ke dia, ya. Di sini yang membuat dia kayak kesel gitu ya. Tapi kalau udah ingat kamu dia agak low gitu ya. Perasaan gelisahnya agak reda. Benang kusutnya itu kayak kembali lurus ya. Kan manifestasi dia yang belum tercapai. Ini juga bikin dia jengkel ya, teman-teman. Pingin hasil yang wow, hasil yang baik, tapi dia kurang sekali sih teman-teman ya. Bekerjanya itu banyakkan gengsinya gitu dibandingkan usahanya. Jadi kalau dia mau usaha keras dia tuh gengsi banget. Mungkin ya di sini dia dulu adalah masih orang yang bisa dibilang dikenal orang gitu ya. Jadi masih star syndrome ya teman-teman ya. Jadi mungkin karena dia dikenal orang memiliki kelebihan, jadi ngerjain apa aja tuh kayak gengsi ya, takut dinilai itulah inilah, akhirnya gini, cita-citanya dia tuh
sulit tercapai ya, karena harus usaha. Jadi usahanya itu mungkin harus yang ekstra ya. Ada kan manusia yang dikasih kelebihan ya sama Tuhan, mengerjakan pekerjaan mungkin yang ringan-ringan tapi dapat uangnya besar, capek banting tulang siang malam tapi nggak dapet. Ya, orang ini tuh pengen duduk aja, banyak ngayal, banyak ngarep dari orang pemberian gitu ya. Pemberian dari keluarganya kah, atau orang lain kah, atau mungkin kamu. Dia tuh pengen kayak gitu aja ya, nggak mau capek. Tapi banyak mimpi ya, banyak keinginan yang ingin diwujudkan, tapi dia nggak mau usaha. Seseorang yang saat ini terkoneksi dengan kamu, akhirnya apa? Jadi beban, ya beban di batinnya dia. Capek gitu yang ngehayal, capek berangan-angan mimpi sesuatu yang gak bisa diwujudin. Akhirnya dia apa? Capek hati, capek pikiran, badannya sering sakit di sini karena dia ngerasa dengan menghayal gitu ya, dengan berpikir tentang sesuatu kesuksesan, bukannya tambah dia bahagia, justru malah tambah bikin dia mumet. Akhirnya tergesa-gesa dia ingin menyelesaikan, ingin mendapatkan hasil dari usahanya tersebut. Ya, sedangkan usahanya mungkin baru saja dimulai ya di sini. Mungkin saja dia memang baru mendapat kesempatan, gitu. Tapi di sini dia sudah banyak menginginkan keuntungan. Orangnya nggak sabar, makanya diklarifikasi di kartu ini atasnya ada two of sword. Dia bingung bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil lebih cepat dari eh apa ya, dari normalnya gitu. Mungkin dia pingin kerja seminggu tapi udah dapat uang puluhan juta, sedangkan dia mungkin pekerjaannya bukan orang yang menghasilkan apa ya, bukan seorang media sosial, bukan seorang figur artis gitu, tapi mungkin seorang yang biasa saja, seorang yang merakyat di sini, tapi ingin hasil yang besar, tapi pingin mendapatkan serba cepat gitu ya. Ini yang menyebabkan dia sering terluka, sering kecewa. Apalagi di sini dia banyak berharap pemberian dari orang yang dia sayang. Udah otomatis mungkin ini adalah kamu. Dia kemaunya dikasih aja tapi dia nggak usah disuruh kerja tapi pengennya diberi gitu. Terus aja diberi. Tapi dia sendiri juga di sini pengen berusaha biar apa? Biar dia ada yang menghargai. Kalau dia punya pencapaian, dia ada orang lain tuh ada sikap baik ke dia gitu. Tapi di sini setelah dia menjalani apa yang dia inginkan ya, bekerja mungkin membantu kamu atau bekerja untuk mendapatkan kesuksesan dia di masa depan, justru malah dia tuh kayak nggak sabar orangnya, pengen cepat dapat hasil, pengen cepat dapat besar, dan emang tujuan orang ini tuh pingin atau gila hormat kalau aku lihat ya, tergesa-gesa banget. Kelelahan teman-teman ya, dia betul-betul sudah kelelahan, kepingin istirahat, kepingin menikmati hasil usahanya, tapi yang sampai detik ini dia tidak memiliki apa-apa. Tuh, apa kalian sedang terkoneksi dengan orang seperti ini? Ini sebabnya orang ini susah sekali diajak komunikasi ya. Jangan-jangan kalian di sini LDR nih, atau mungkin sudah menikah dengan orang ini. Sebenarnya dia lelah teman-teman. Kalau dibilang ada hubungan dengan kamu nggak gitu, benci sama kamu atau tidak menyukai kamu. Kalau aku lihat tuh kayak lebih ke personalnya ya, kepada dirinya dia tuh capek gitu, kepingin dilayanin aja, dapat dikasih aja. Mungkin kalau misalkan dia ini seorang lelaki atau seorang bapak rumah tangga, dia tuh nggak mau capek gitu loh. Udah capek mungkin dari muda, ini kan udah tua ya. Dari simbolnya dia pengen istirahat, dia di usia mungkin 40 ke atas tuh dia udah pengen nyaman, hidup enak, tapi ini enggak. Dia belum ngedapetin hal itu tuh yang membuat dia kelelahan saat ini. Ya mentalnya udah rusak ya, bawaannya marah-marah mulu, kesel. Yang bisa membuat dia sabar, yang bisa membuat dia itu bangkit lagi adalah orang yang dia sayang atau orang yang dia cintai saat ini. Ya mungkin kalau kamu adalah orang yang dia sayang, ya kamu harus, kalau dia lagi kayak gitu dipeluk ya, dipeluk.
terus dielus mungkin ya. Di sini Aries ya. Kalau Aries tuh butuh kehangatan, jadi dipeluk. Biar sabar, hatinya biar dingin gitu ya, hatinya biar sejuk. Dengan begitu dia masih bisa berproses terus, support support yang baik. Jadi supportmu itu seperti air hujan gitu yang menyirami ladang yang kebakaran, ya, hutan yang kebakaran. Jadi dia nggak capek-capek buat nyari akal supaya dia bisa dan apa ya, ngademin hatinya yang sering jengkel, yang sering marah-marah. Orang ini tabiatnya sepertinya ya, tabiatnya memang suka ngomel. Kalau aku lihat dari si kartu-kartunya di sini, Five of Wands, orangnya keras. Ini orangnya juga mau menang sendiri, ngomel terus ya. Di sini juga banyak pilihan tapi nggak bisa didapet, nggak bisa dimiliki karena mungkin juga bingung gitu cara dapetinnya gimana, sedangkan dia betul-betul apa ya, terbatas usahanya ya, karena dia mungkin juga nggak punya relasi atau nggak punya, ya mungkin dia jarang keluar gitu ya, yang menyebabkan dia jadi stagnan sekarang, stuck di tempat dan tidak menghasilkan. Bukan gini ya, bukan tidak ya benar, bukannya dia itu frustasi terus dia bunuh diri, enggak. Kayak kesel gitu, tapi dia pengen nyoba terus, tapi setiap kali dicoba selalu gagal. Dia butuh support ya, butuh support untuk menenangkan atau membuat dia ini bisa membangkitkan semangatnya. Kita lihat ya gimana perasaannya dia ke kamu. Ada Queen of Swords. Perasaannya ke kamu. Nuh, orangnya kan di sini aduh betul-betul deh. Ya. Dia orang yang suka ngontrol ya di dalam hubungan ini. Jadi dikendalikan hubungan ini tuh oleh dia. Kalau nggak ngikutin atau sedikit saja mungkin yang didengar, dia memang jengkel hatinya sering ya. Jadi pinginnya apa-apa diturutin. Kalau enggak ya udah. Perasaan dia saat ini kayak gitu. Pinginnya diperhatiin terus. Jadi dianya yang diperhatiin. Baru nanti kamu dapat kasih sayang dari dia. Kayak ngalah terus ya kalau jadi pasangan dia itu. Tuh ya, dia pinginnya diberi, pinginnya dikasih support terus. Perasaannya apa? Ya, ini yang dia inginkan. Ya, dengan cara ini loh dia bisa sembuh, dia bisa apa ya kalau dibilang keluar dari emosinya. Ya, sebenarnya dia seneng sih, bahagia. Kok sebenarnya sih Nyimas? Iya, orang ini punya perasaan sayang, ya, senang, bahagia dengan kamu. Tapi sayangnya kalian saat ini saling berjauhan, ya. Atau mungkin ini adalah cinta yang dirahasiakan. Ten of Cups ya, lihat gambarnya dia menghadapnya ke sana. Dia senang tapi kayak nggak bisa deket kamu. Ini yang bikin dia kesel ya, nggak bisa deket kamu, nggak bisa dapet kasih sayang dari kamu gitu. Dia pingin bahagia hidupnya, dan itu ada di kamu yang bisa memenuhi keinginan dia saat ini. Cuman kamu orang yang bisa menutup semua amarahnya ya. Tuh, dia sayang sama kamu, sayang sekali, ingin dapat perhatian dari kamu, tapi apa daya, di sini banyak gelombang air atau dia berada terombang-ambing di atas lautan. Ya, dia pingin ketemu kamu, pingin bersatu denganmu. Ya, tapi tidak ada yang bisa membantu dia untuk hubungan ini. Jadi semakin lama hubungannya semakin jauh dengan kamu di sini. Semakin lama semakin kayak nggak ngerasain kasih sayangnya kamu. Ini yang bikin dia banyak juga kelelahan batin. Campur aduk hidupnya saat ini, benar-benar dihantam dari semua sisi. Di sini dia sedang berupaya gitu, melakukan semua hal yang dia bisa. Ya, mungkin juga dia pakai cara gaib juga supaya dia apa ya, mudah menerima tawaran
pekerjaan gitu ya, atau banyak yang seneng gitu dagangannya, atau banyak yang ramah atasan ke dia, ya dia menggunakan berbagai macam cara untuk membuat keinginan atau cita-citanya itu segera atau cepat-cepat, dia pengen cepet ya, pengen cepat tercapai, terwujud gitu. Dan perasaannya ke kamu dia kayak kepingin digodain gitu loh. Ini, oh, orang ini sayang banget sama kamu, tapi mungkin kalau aku rasa dari perasaan dia ke kamu di sini, kamu kayak udah jaga jarak sama dia ya. Di Magic Scene teman-teman. Ya, dia sayang sama kamu. Bahkan di sini kalau kamu apa ya, mungkin sudah nggak respon, dia mau menggunakan sesuatu ya buat kamu supaya teringat terus sama dia. Dia takut juga kehilangan kamu di sini. Makanya dia muter-muter otak gimana caranya nih, ya, bisa ngedapetin kebahagiaan cintanya dan juga mungkin kamu di sini punya kekuatan dalam keduniawian sehingga di sini nampak kartu The Emperor, dia bisa santai, nggak capek kerja, tapi dia punya banyak apa yang dia inginkan, punya banyak kekayaan ya, keberlimpahan itu dari dirimu yang saat ini mungkin sedang tidak bersama dengan dia gitu. Oke, kita lihat untuk zodiaknya ya. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Plutonya. Mungkin ini ada Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Aquarius, Gemini. Ada Aries juga, Sagittarius, Aquarius, Leo, Gemini. Lalu ada Scorpio, ada Pisces, dan juga ada Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, untuk inisialnya ada Q, C, H, T, U, Y, E, Z, Z, D, F, L, O, S, V. Oke, tiga lagi ya. A, W, dan M. Oke teman-teman, kalau ini tidak resonate maka abaikan ya. Kalau ada salah-salah kata dalam pembacaan ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, kurang lebihnya. Terima kasih semuanya. Dah.